yang tadi, yang 2 orang tadi mana? Nggak apa-apa sini, ayo. Wah, nggak pakai ikat pinggang, nggak apa-apa. Kamu jangan bully. Yang penting tuh berani dulu untuk tampil ke depan. Karena ini butuh mental. Remaja-remaja itu harus punya mental yang kuat. Karena mental itu harus dibentuk dari sekarang. Adik-adik jangan lihat dari jumlahnya ya, tapi ini bentuk apresiasi. Namanya apresiasi kan nggak apa-apa, ya. Oke, Fikri? Ya. Kamu lebih berani lagi ya untuk tampil ke depan. Oke, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk Fikri sama ini. Ya, adik-adik perlu tahu, sekarang eranya sudah era digital, sudah dunia informasi dan teknologi. Basisnya sudah menggunakan teknologi. Siapa yang nggak punya HP? Angkat tangan yang nggak punya HP. Nek gak ono sing duwe HP beneran jujur, nya PN, tapi asal gak duwe, tapi karena gak jawab ya wes gak jadi. Gak jadi lah kan saya tanya, saya butuh jawaban yang cepat. Karena kamu gak ada yang jawab ya wes gak jadi. Kamu sudah pegang HP semua, kamu jangan dikendalikan sama HP-mu, tapi kamu harus bisa mengendalikan HP-mu. Di saat kapan kamu main HP, biasakan dulu kalau ada yang bicara di depan, kamu harus ngelihat dulu di depan. Nanti kalau kamu jadi pimpinan di depan, kamu nggak didengerin, nanti kamu tersinggung. Ya, biasakan saling menghargai. Ini saya kasih pelajaran dasar. Bisa saling menghargai? Bisa. Tepuk tangan dulu. Sampai PGRI 1. Kembali lagi ke tentang dunia digital kaitannya sama HP. Saya pengen tahu kebiasaanmu kalau pagi itu apa? Ya Allah, gayamu olahraga langsung. Kalau kamu yang punya cita-cita, saya boleh cerita sedikit saja ya. Dulu saya ini anak STM, Bapak ini anak STM. Kalau sekarang SMK. Jurusan saya dulu mesin ya. Saya sengaja ngambil STM. Saya ini hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Boleh adik-adik ambil, boleh adik-adik tidak ambil. Itu bebas. Saya dulu ngambil jurusan STM karena saya pengen punya skill dasar. Kalau Om dulu, Om apa Bapak? Cita-cita saya itu memang dari kecil sudah pengen jadi TNI. Karena saya pengen mengabdikan diri kepada negara dan bangsa. Tapi kalau seumpama saat itu saya tidak lulus, saya langsung bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari STM. Saya bekerja di salah satu perusahaan teknik mesin. Nah, artinya adik-adik, kalau mau ikut dengan pengalaman saya, silahkan. Kalau tidak ikut, silahkan. Saya ambil STM, saya pengen dapat ilmu, skill dari STM. Kalau saya tidak lulus tentara, saya tidak akan pernah untuk bersedih terlalu lama atau menyesal terlalu lama. Saya langsung mau bekerja sesuai dengan skill saya tadi. Kalaupun kamu mau menjadi tentara, silahkan, tapi kamu harus latihan. Dari kelas 1 STM, saya dulu sudah latihan. Jadi latihan betul-betul latihan, bukan yang saat ini yang sering dilakukan itu latihan tapi dalam hati. Kata latihan males, kata latihan masih mikir-mikir, panas lah apa segala macam. Satu pesan saya, jangan coba-coba kamu buka link website film porno. Kamu sudah masuk ke fase remaja, dan ini kerawanan yang perlu saya sampaikan. Anak zaman sekarang canggih-canggih, tapi saya perlu kasih tahu, jangan pernah ikut-ikutan untuk membuka link film porno. Kalau kamu sudah berani membuka itu dan sudah melihat, kamu pasti punya pikiran untuk mencoba, dan disitulah awal mula kerusakan mentalmu. Kalau kamu mencoba seperti itu dan ternyata kamu mau mendaftar tentara, disitulah kamu jatuh gugur. Walaupun kamu sudah latihan, lari, sudah cek fisik, sudah kesehatan, sudah psikologi, tapi karena ternyata di situ ditemukan kamu suka menonton film porno dan suka ngirim video-video porno, selesai sudah. Ya, cita-citamu terkubur dalam-dalam gara-gara kebiasaanmu. Kedua, jangan coba-coba ikut di dalam hal dunia judi online. Judi online itu tidak mengenal usia, yang penting kamu bisa
main HP di situ dan kamu ngeklik linknya tentang judi online. Kamu main pertama 10.000, 20.000 dan lain-lain segala macam. Jangan sampai ya. Kamu awalnya tidak tahu, tapi ada temanmu yang mempengaruhi di situ. Akhirnya kamu penasaran dan kamu pengen mencoba. Di saat kamu pengen mencoba dan dilalahnya kamu dikasih menang, kamu mulai ketagihan. Kamu mulai penasaran, kamu ikut lagi. Setelah kamu kalah, kamu semakin penasaran karena kamu akhirnya sekolahmu berantakan, masa depanmu rusak gara-gara terpengaruh dengan judi online. Baik judi online maupun judi offline, jangan coba-coba. Ada dua lagi, hoax sama adu domba. Kamu pasti sering nonton di medsos ya, nonton di medsos tentang berita hoax. Tapi kamu tidak tahu kalau itu berita hoax. Berita hoax itu berita yang memang sengaja diberikan atau disajikan. Yang itu tanpa data dan fakta. Hanya penggiringan opini. Seolah-olah berita ini yang ditayangkan itu benar. Sehingga kita atau adik-adik ini terpengaruh. Oh iya rek, bener ini. Padahal kamu tidak tahu faktanya. Ikut komen, ikut nge-share, ikut nge-save, dan lain-lain. Padahal itu hanya berita penggiringan opini dan itu tidak benar, tidak sesuai dengan data dan fakta. Itu berita hoax. Kalau kamu terpengaruh dengan berita hoax, kamu nanti akan tergiring dengan namanya adu domba. Kalau kamu percaya dengan berita hoax, si A ini dikeroyok di sana, masuklah ke grup. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu berangkat ke sana, kamu tawuran, kamu segala macam. Padahal kamu tidak tahu ujung pangkalnya masalah itu kayak apa. Karena kamu hanya terpengaruh dari share-sharean berita ini. Jangan coba-coba pengaruh seperti itu. Karena kamu kalau tawuran, kamu nanti juga akan merasakan susahnya. Orang tuamu kena malu, sekolahmu kena imbasnya, kamu di sekolah dikeluarkan dari sekolah, kamu dihukum di kantor polisi, ya. Karena kamu melakukan tindakan pidana, apalagi kalau kamu sampai terpengaruh dengan tawuran yang bawa alat senjata tajam. Saya ingatkan, nyawamu ming siji, ya, nyawamu ming siji tok. Mau gaya-gaya, ikut-ikutan bawa celurit, bawa parang, terus coba-coba mau mengancam orang, menyakiti orang, mencoba untuk mau berbuat kekerasan, itu kembali lagi. Yang di depan tadi sudah melakukan aksi teror, menakut-nakuti orang lain. Jangan sok-sok hebat. Kalau kamu sendiri tidak akan berani, kalau dua orang kamu akan sedikit lebih berani, kalau tiga orang dan seterusnya kamu akan lebih berani. Disitulah mentalmu, mental yang tidak baik. Kalau ada masalah, jangan seperti itu. Adik-adik saya harapkan yang ada di sini jangan sampai terpengaruh dengan kenakalan remaja itu. Kamu menyesal belakangan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Jangan coba-coba main-main kekerasan dengan namanya senjata tajam. Senjata tajam gak usah mbok tebas no. Tutuk no enek ujung kukumu tik ngene. Ayo. Bengok-bengok gak kon kena ngono iku. Adik-adik saya harapkan jangan terpengaruh dengan yang seperti itu. Saya harap siswa-siswi baru SMK PGRI 1 itu berakhlak baik, tertib, disiplin, tepat waktu kalau sekolah, kalau pulang juga tepat waktu. Itu saja pesan dari Bapak. Mudah-mudahan adik-adik jadi generasi penerus bangsa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.